teman-teman semua, perkenalkan nama saya Michelle Gabriela Situmea. Saya adalah mahasiswa manajemen angkatan 2021 Universitas Sumatera Utara. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan berbagi pengalaman selama mengikuti program magang Kampus Merdeka, yaitu MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat Batch 6 di PT Bank BTPN Syariah. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu program magang MSIB. Program magang MSIB adalah bagian dari Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri, juga mendapatkan pengalaman kerja tentang praktik terbaik dari industri yang kita minati, yaitu pada program magang yang diawasi langsung oleh Kemendikbudristek selama 1 semester. Selanjutnya, saya diterima dan melakukan magang di PT Bank BTPN Syariah sebagai fasilitator pendamping, di mana dalam kegiatan ini saya melakukan pendampingan usaha kepada nasabah dari BTPN Syariah yang terdiri dari ibu-ibu prasejahtera produktif sebagai pelaku usaha ultramikro, di mana pendampingan usaha dilakukan dalam 4 kali pertemuan. Untuk sesi pertama dalam pendampingan usaha nasabah berisikan perkenalan dan pendataan asesmen yang perlu diisi sebagai fasilitator pendamping ke dalam web Besti, dan juga mengidentifikasi kendala apa saja yang dialami oleh nasabah selama menjalankan usahanya, dan itu juga dibuat ke dalam bentuk analisis SWOT. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, fasilitator pendamping melakukan pemberian materi seputar usaha nasabah yang sudah ada di web Besti terkait kendala yang dialami oleh nasabah selama menjalankan usaha. Dan pertemuan ketiga, fasilitator pendamping melakukan review materi dan menanyakan beberapa pertanyaan seputar materi yang sudah diajarkan sebelumnya pada pertemuan kedua, dan juga melakukan praktik dari materi yang sudah diajarkan. Dan selanjutnya di pertemuan keempat, memberikan output atau hasil praktek yang sudah disepakati dengan nasabah melalui materi yang sudah diajarkan, sekalian penutupan pendampingan bersama nasabah. Dalam melakukan praktik bersama nasabah biasanya berupa pengenalan pentingnya identitas usaha, promosi usaha, diversifikasi usaha, perizinan usaha, dan lainnya. Kegiatan pendampingan dengan nasabah ini dibagi menjadi 4 sesi, di mana di setiap sesi mempunyai target nasabah yang berbeda-beda, yaitu untuk sesi pertama mempunyai target memberikan pendampingan kepada 15 nasabah. Selanjutnya untuk sesi 2 mempunyai target yang sama dengan sesi pertama, yaitu 15 nasabah. Dan selanjutnya untuk sesi 3 mempunyai target 12 nasabah, dan terakhir pada sesi 4 mempunyai target 10 nasabah. Kemudian setiap 2 minggu sekali, setiap fasilitator pendamping diwajibkan untuk mengunjungi MMS atau Wisma untuk melakukan silaturahmi kepada BM atau Business Manager, dan juga kepada CO atau Community Officer, yaitu pada hari Senin ataupun hari Kamis. Dan juga untuk setiap kunjungan yang dilakukan, diwajibkan untuk melakukan absensi dengan dokumentasi foto bersama BM ataupun CO. Selanjutnya, seluruh peserta MSIB diwajibkan untuk mengisi laporan bulanan pada laman website MSIB, di mana ada beberapa poin penting yang diwajibkan untuk diisi setiap bulannya, yaitu yang pertama, pelaksanaan aktivitas mentoring dengan mentor ataupun DPP. Selanjutnya, aktivitas apa saja yang telah dilakukan, lalu kendala atau tantangan apa saja yang dialami dan bagaimana mengatasinya. Dan yang terakhir, perkembangan kompetensi apa saja yang telah dialami. Laporan bulanan ini dilakukan 5 kali, dan kemudian mentor akan memeriksa laporannya. Jika dari laporan tersebut masih ada yang kurang tepat, maka mentor akan memberikan revisi sampai pada akhirnya laporan tersebut akan disetujui oleh mentor. Kemudian, melaksanakan aktivitas mentoring dengan mentor yang dilakukan 1 kali dalam seminggu, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Selain melalui Zoom meeting, mentor juga membantu menjawab pertanyaan, juga kendala, dan menanyakan perkembangan melalui grup WhatsApp ataupun melalui chat pribadi. Selanjutnya, melakukan mentoring dengan DPP secara online melalui Zoom meeting juga untuk menanyakan kendala apa saja yang dialami baik dari universitas maupun dari tempat pelaksanaan magang itu sendiri. Dan DPP juga memberikan saran dan juga membantu menjawab pertanyaan melalui grup WhatsApp.
Program studi manajemen memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang sangat relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa yang magang sebagai fasilitator pendamping di BTPN Syariah. Untuk yang pertama yaitu promosi dan periklanan, di mana studi manajemen mencakup strategi promosi dan periklanan yang efektif. Sebagai fasilitator pendamping, dapat menggunakan pengetahuan ini untuk merancang kampanye promosi seperti melakukan promosi melalui Shopee, TikTok Shop, dan lainnya untuk membantu meningkatkan usaha nasabah. Selanjutnya yang kedua adalah keterampilan komunikasi dan negosiasi. Salah satu fokus utama dalam studi manajemen adalah pengembangan keterampilan komunikasi dan negosiasi, yang dimana ini sangat penting bagi fasilitator pendamping yang harus berkomunikasi secara efektif dengan nasabah dan juga memahami kebutuhan mereka dan juga memberikan solusi yang sesuai. Selanjutnya, pengembangan keterampilan kepemimpinan, di mana manajemen menekankan pengembangan keterampilan kepemimpinan yang sangat penting dalam peran fasilitator pendamping, di mana mahasiswa diajarkan bagaimana memimpin, mengelola konflik, dan memotivasi nasabah. Manfaat yang didapat setelah mengikuti program MBKM adalah mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dengan terjun langsung ke lapangan, mendampingi nasabah yang menjalankan UMKM, dan juga memberikan pemahaman materi terkait kendala yang dialami dan dukungan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan nasabah dalam mengelola usaha mereka. Selanjutnya, pembelajaran berharga yang didapat dari pengalaman langsung di lapangan yang tidak hanya memperkaya pengetahuan teoritis mahasiswa, tetapi juga mengembangkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep akademis dalam konteks nyata. Kendala yang saya alami adalah di mana pada beberapa sesi, yaitu sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4, saya tidak mencapai target dalam mendampingi nasabah. Karena ada beberapa dari nasabah yang tidak ingin dilakukan pendampingan karena merasa tidak perlu mendapatkan pendampingan tersebut. Kendala yang kedua, saya sulit untuk menghubungi nasabah karena kebanyakan nasabah jarang memiliki handphone, jadi sulit untuk melakukan jadwal pendampingan. Untuk kendala selanjutnya, di mana dari sistem aplikasi Besti ataupun dari BTPN Syariahnya tidak memberikan nasabah sesuai dengan target yang telah diberikan. Untuk solusi dari kendala-kendala yang saya alami adalah saya sering berkomunikasi dengan mentor maupun BM atau business manager untuk menangani kendala-kendala yang saya alami dan juga melaporkan ke help center pada aplikasi Besti untuk melaporkan nasabah-nasabah yang tidak ingin dilakukan pendampingan ataupun jumlah nasabah yang kurang. Meskipun pada beberapa sisi tidak ada penambahan jumlah nasabah sama sekali. Selanjutnya, selama 5 bulan menjalani magang di BTPN Syariah, sebagai posisi fasilitator pendamping, saya memperoleh perkembangan kompetensi, yaitu terutama pada skill komunikasi, karena saya telah mendampingi 15 nasabah, dan setiap nasabah memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga saya harus memberikan cara komunikasi yang berbeda sehingga nasabah dapat mengerti terkait apa yang saya ajarkan dan juga dalam mengatur manajemen waktu dikarenakan nasabah harus membuka usahanya, jadi saya harus menyesuaikan dan mengatur waktu pertemuan dengan setiap nasabah. Selanjutnya, untuk kemampuan problem solving terhadap kendala usaha yang dialami nasabah dan juga memberikan solusinya seperti nasabah yang belum memiliki identitas usaha. Untuk nama usaha, dalam pemberian solusinya saya membuatkan desain dengan nasabah dan memberikan spanduk yang sudah ada nama di dalam spanduk tersebut.